Dari dalam surat Taha ayat 61 Allah berfirman, Qala lahum Musa berkata kepada mereka, maksudnya kepada tukang-tukang sihirnya Fir'aun, Wailakum, celakalah kalian semuanya, la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Janganlah kalian mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Fayustihatakum bi'adzab. Jika mengadakan kedustaan terhadap Allah, Allah akan membinasakan kalian dengan azabnya. Wa qad khaba man iftara. Maka sungguh merugilah orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kajian tafsir ayat ini bahwa apa yang dimaksud dengan mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, bahwa orang-orang yang berbicara tentang Allah atau meyakini tentang Allah sesuatu yang tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Ya. Di antaranya yang paling sederhana adalah kita beranggapan bahwasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa saya karena dosa saya itu terlalu banyak. Kan ringan. Tapi kita tidak sadar perkataan seperti itu termasuk mengadakan kedustaan kepada Allah. Kenapa? Karena ayat dan hadis menjelaskan seberapa banyak pun dosa kita, sepenuh langit pun dosa kita, sepenuh bumi pun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, jika kita sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosa kita. Nah, ini contoh misalnya ketika Nabi mengatakan, contoh misalnya Nabi mengatakan, Innar rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdulin nas wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, dia di dunia ini beramal dengan amalan penduduknya neraka. Dosa semua yang dia buat. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Enggak ada kebaikan sedikit pun dia buat. Kalau kita tanya sama orang, semua orang mengatakan dia orang jahat. Sebagaimana yang sering saya jelaskan. Tapi kata Rasulullah apa? Wa huwa min ahlil jannah. Sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena dia bertobat. Dia meyakini Allah Maha Pengampun walaupun sebesar apapun dosanya. Dan ternyata Allah ampunkan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Ya, makanya kita dilarang sekali-sekali menghukumi Allah seolah-olah Allah itu enggak sayang sama kita, enggak Maha Pengampun, mengatakan enggak mungkin Allah mengampunkan dosaku terlalu banyak. Tidak bisa, berarti kita enggak paham tentang Allah, tapi berbicara tentang Allah. Ini termasuk mengadakan kedustaan. Ya, dalam sebuah hadis qudsi, sebagaimana juga pernah saya ungkapkan, Allah berfirman, Inna inda dhanni abdi bi. Aku bagaimana menurut prasangka hambaku. Ya, kalau kita berprasangka Allah mengampunkan dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak-banyaknya, kalau kita berprasangka Allah mengampunkan, Allah akan ampunkan. Ya, itu contoh. Contoh lain misalnya begini.
Dalam ayat jelas disebutkan bahwasanya Allah itu di langit. Amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Ketika Allah menjungkir balikkan bumi berserta kamu. Dalam ayat dikatakan Allah di langit. Nah, ketika dalam ayat disebutkan Allah berada di langit, ya di langit. Jangan kita katakan Allah ada di bumi atau di mana-mana. Allah itu di langit, di aras. Sudah. Itulah kira-kira saudara. Tetapi ilmu Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi, dan kita jangan bertanya di mana langit itu. Kita tidak membicarakan di mana langit, ya, di mana Allah bersemayam. Cuman menurut ayat Allah itu di langit di aras. Tumastawa 'alal arsy. Tapi kita tidak perlu bertanya di mana aras itu. Paham ya? Kita nggak perlu bertanya. Kita tidak bertanya di mana Allah, tapi kita mempelajari bagaimana menyembah Allah. Cuman masalahnya ayat mengatakan seperti itu. Atau misalnya seperti Rasulullah bertanya kepada seorang budak perempuan. Jadi ada seorang budak perempuan dipukul oleh tuannya, kemudian tuannya menyesal. Terus oleh tuannya ini didatangkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku telah memukul budakku. Aku menyesal. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada budak perempuan ini, "Aina Allah?" Di mana Allah? Perempuan ini mengatakan, "Allahu fis sama," Allah di langit. "Man ana?" Siapa saya? Kemudian perempuan itu mengatakan, "Anta Rasulullah SAW." Kemudian Nabi mengatakan, "Bebaskan dia karena dia seorang mukminah." Ya. Jadi kalau kita katakan Allah ada di mana-mana seperti pemahaman wahdatul wujud, itu bertentangan dengan ayat. Cuman masalahnya kita jangan mempertanyakan lebih jauh, di mana langit itu urusan Allah. Di mana Allah berada itu urusan Allah. Kita tidak mempelajari di mana Allah, tapi mempelajari bagaimana menyembah Allah. Paham ya? Jadi kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana, di WC juga ada Allah, di ini karena Allah ada di mana, seperti pemahaman wahdatul wujud atau al-hulul seperti Ibnu Arabi, ya, Al-Hajj dan sebagainya yang berpaham wahdatul wujud, al-hulul dan sebagainya, atau panteisme dalam filsafat agamanya Yunani dan sebagainya. Ini kita sudah mengada-ngadakan kedustaan. Ya, paham ya? Itu dalam masalah akidah. Juga termasuk kita mengada-ngadakan kedustaan kepada Allah. Ya. Ya. Kita meyakini bahwasanya Allah itu sangat kejam. Ada yang sangat kejam, ya. Sehingga kita enggak semangat lagi ke hidup, terbayang neraka terus, neraka. Ini keliru. Ya, terbayang azab Allah yang sangat pedih, ini keliru. Kenapa? Memang dalam ayat dan hadis dijelaskan bagaimana dahsyatnya neraka. Tapi dahsyatnya neraka itu dikalahkan oleh kasih sayang Allah dan ampunan Allah yang luar biasa. Sehingga Allah bersifat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi rahmat Allah itu mengalahkan azab Allah. Ya, ingat. Coba kita lihat tadi, seorang laki-laki tadi, hadis tadi, banyak sekali dosanya, tapi ternyata dia masuk juga. Kenapa? Karena dia yakin Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Begitu sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah lebih-lebihkan pahalanya. Masih ingat dulu, jika berniat melakukan satu kebaikan, idza arada ayya'mala hasanatan faktubu hasanatan. Jika berniat saja berbuat baik, maka catatlah satu kebaikan.
Fa idza amilaha faktubuha bi asri ila 700. Tapi jika melaksanakan niat baik itu dicatat 10 hingga 700 kali lipat. Berbeda dengan berbuat dosa, berniat berbuat dosa. Berniat berbuat dosa, ya, jika tidak melaksanakan itu tidak dicatat sebagai satu dosa. Idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha, kata Allah ini hadis kursi kepada malaikat pencatat. Jika hambaku salam berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Fa idza amilaha faktubuha bimithliha. Apabila niat jahat diwujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah satu dosa saja. Berbeda dengan tadi berniat baik. Itu artinya apa? Rahmat Allah itu mengalahkan murkanya. Kita kadang-kadang terbalik. Begitu takutnya kita. Padahal Allah Maha Pengampun, betapapun banyak dosa kita, Allah Maha Pengampun, dan Allah menginginkan kita menjadi ahlul jannah. Begitu sayangnya Allah kepada kita, bertobat berkali-kali pun berbuat salah, asalkan mau bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan pun masih Allah terima. Bedakan dengan kita makhluknya. Kita orang minta maaf sama kita paling 3 kali kita maafkan, keempat budak deh, tu maaf itu. Ya Allah enggak. Asalkan nyawa belum sampai di tenggorokan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharri. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nah, oleh karenanya kita robah. Ya. Jangan kita terlalu takut kepada azab Allah. Kenapa? Azab rahmat Allah itu lebih besar daripada azabnya. Tapi kalau kita takut, kita menganggap Allah itu kejam, itu sama seperti agama-agama primitif. Kenapa agama primitif itu mereka buat sajen? Ke dewa-dewa, ke macam-macam penyembah sesembahan. Karena mereka takut kepada Tuhannya. Kasih sajian ke laut, takut nanti Tuhannya yang di laut mengamuk. Kasih sajian ke gunung, takut Tuhan yang di gunung mengamuk. Kasih sajian ke hutan, takut Tuhan di hutan mengamuk. Islam enggak. Islam, ajaran Islam tidak mengajarkan hambanya takut kepada Tuhannya, enggak. Walaupun kita juga harus takut kepada azabnya, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih besar daripada takut kita kepada Allah. Ya, itu ingat. Nah, makanya contoh, kalau kita salat, ya, kita tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, itu jauh lebih nikmat salat itu daripada kita tumbuhkan rasa takut. Kita salat takut, ketika salat terbayang neraka, itu enggak nikmat salat itu. Tapi coba ketika salat kita bayangkan kita begitu cinta kepada Allah, membayangkan surga, membayangkan rahmat. Oh, rasanya walaupun panjang-panjang imam enggak terasa. Kenapa? Nikmat. Ini enggak takut, benar-benar takut, seolah-olah terbayang neraka, bentar lagi sudah mau masuk neraka, ini takut. Enggak seperti itu ajaran Islam. Makanya agama Islam hakikatnya agama yang sangat indah, sangat nikmat, ya, sangat rahmatan, betul-betul rahmat. Berbeda dengan agama-agama lain. Kalau kita lihat agama-agama kayak Hindu itu harus kasih sajen kepada dewanya. Kalau enggak, nanti dewanya murka, kasih bencana. Tulak bala istilahnya. Dalam Islam enggak ada tulak bala. Dalam Islam adalah ketika terjadi bencana kita istighfar, kemudian mohon kepada Allah agar Allah hilangkan azab tersebut. Tapi syaratnya kita harus, ya, menghilangkan hal-hal yang membuat Allah murka. Nah, dalam sebuah hadis sebutkan begini, ya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar.
Aw la yushikannallaha ayyab'atha 'alaikum iqaba. Summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Kata Allah, kata Nabi, hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf. Apa beramar ma'ruf? Menyuruh orang lain berbuat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah benar-benar mencegah kemungkaran. Atau kalau kita tinggalkan itu, enggak mau kita melakukan amar ma'ruf, tidak mau mencegah kemungkaran, aw la yushikannallaha ayyab'atha 'alaikum iqaba, maka Allah akan datangkan azab, bencana di mana-mana. Summa tad'unahu, kemudian kita berdoa agar Allah menghilangkan bencana tersebut, wa fala yustajaba lakum, maka Allah tidak mengabulkan doa kita. Kenapa? Karena penyebab murka Allah enggak kita hilangkan. Contoh kita, ya Allah, ya, jadikanlah negeri kami negeri baldatun thayyibatun, tak apa-apa. Tapi kemungkaran enggak kita cegah. LGBT merajalela, perjudian merajalela, enggak dikabulkan doa. Paham? Di sebuah kampung misalnya, doa tiap hari, doa di masjid, ya jadikanlah kampung kami kampung yang aman, tenang, nyaman. Tapi orang main judi, main batu, main judi, gak kita hilangkan, misal, maka Allah gak kabulkan doa kita. Paham ya? Nah, jadi menolak bencana itu dengan cara kita mencari ridha Allah, menghilangkan kemungkaran, beramar ma'ruf dan menghilangkan kemungkaran. Ya. Ya, silakan.